Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di sini ada mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Untuk sobat di sini ada mistis yang baru berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan gambar loncengnya agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten dan membagikan pengalaman horor lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan walafiat dan juga rezeki yang berkecukupan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada mistis. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan yang menumbalkan anggota keluarganya sendiri. Disclaimer, cerita ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber tunggal. Segala bentuk nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi narasumber. Bagi teman-teman yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Ceritanya kita mulai dari sini. Halo, namaku Nadia, seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dariku. Meski kami sering bertengkar, tapi dulu kakak telah mengajarkan banyak hal padaku, yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan. Misalnya tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia yang kumaksud ialah makhluk bengis yang selalu meneror kami sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepalanya berwujud kambing dengan tanduk-tanduk meruncing. Matanya merah dan menyala. Telapak tangannya besar lengkap dengan kuku-kuku hitam panjang, yang mana nampak lebih tajam dari pisau. Makhluk itu telah merenggut keutuhan keluargaku, dan dia selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini, di saat bapak seolah juga pasrah menyerahkanku pada dia. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia. Semuanya nyaris terasa sempurna, memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar, dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar. Dari toko kecil kemudian merambat pesat sampai punya toko besar dan jadi distributor sembako ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kamilah satu-satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Di saat ekonomi kami meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu, sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga sering bertengkar. Bapak juga jadi temperamental.
kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau saja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai, bapak pasti langsung marah-marah dan berucap, "Kamu mau mati." Itulah yang membuat rumah kami nampak besar, namun kotor, dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. Awalnya semuanya baik-baik saja, sampai suatu ketika ibuku menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap di atas jam 12 malam, ibu selalu mengigau dan tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Ibu hanya diam, melihat dan menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga mengigau sampai jalan keluar rumah. Ibu sering berteriak-teriak histeris, ketakutan, seperti disergap makhluk yang sangat menyeramkan, dan hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu kami berpikir mungkin itu hanya dampak karena ibu sakit. Sampai tak berselang lama, aku melihat bapak membawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakakku, bapak malah balik marah dan menyuruh kami semua untuk masuk ke kamar. Sejak saat itu, aku masih ingat dengan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh ibuku. "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak, biar kalian hidup selamat." Seringkali ibu menangis setiap mengatakan itu, yang membuat kami juga ikut menangis. Setelah itu sakit ibu semakin parah. Demamnya sering membuat ibu sampai kejang-kejang. Sampai hari mengerikan itu terjadi. Saat kami sedang makan di ruangan tengah, waktu itu ibu tiba-tiba bilang haus, terus mau mengambil air minum ke belakang. Tapi ibu malah memasak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun yang dilakukan ibu justru membuat aku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan ibu mencelupkan kepalanya ke dalam air yang mendidih yang masih berada di atas kompor. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu. Namun ketika kepalanya ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu nampak kejang-kejang. Tampak bola matanya putih semua. Di situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Tahun 2002, ibu meninggal. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi, dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing, yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terus pantau channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.